be much nicer to stay at home. Yes, it would. I'm tired and I don't want to get us into an accident, okay? No, I know. Halo gengs, welcome to Genggongs Movie. Hari ini gua ingin ceritain film seru yang pastinya spoiler ya gengs. Setelah nonton ini kamu wajib nonton fullnya. Gak pakai lama lagi, langsung aja. Let's go to the movie. Welcome. Selamat datang kembali di Genggong Movie. Film hari ini adalah film horor tahun 2018 berjudul The Farm. Film dimulai dengan Nora dan Alec, sepasang kekasih dari Los Angeles yang sedang berlibur ke pedesaan. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan mereka tersesat. Untuk mencari bantuan, mereka berhenti di sebuah tempat perhentian. Namun, mengejutkan, tempat itu kosong tanpa seorang pun di dalamnya. Nora yang ingin ke kamar kecil mencoba mencarinya, tetapi justru menemukan sebuah ponsel dan tas milik orang lain. Meski merasa aneh, ia tetap buang air di area terbuka, tanpa menyadari adanya tengkorak manusia berdarah di dekatnya. Kembali ke mobil, Nora dengan santai menyebutkan barang-barang yang ia temukan di tempat perhentian itu. Namun Alec tampak lebih khawatir tentang bahan bakar mobil yang hampir habis dan terlihat tidak terlalu peduli dengan situasi tersebut. Di perjalanan, mereka bertemu seorang wanita yang mobilnya mogok. Alec menawarkan bantuan dengan menjamper aki mobilnya dan langsung mulai memperbaikinya. Sementara itu, Nora mengobrol dengan wanita tersebut, yang dengan penasaran bertanya, apakah Nora sudah menikah dengan Alec? Pertanyaan itu membuat Nora tidak nyaman dan ia dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Wanita itu tersinggung dan mulai mengkritik pasangan tersebut, menyebut mereka tidak bertanggung jawab dan bodoh. Ketika usaha Alec memperbaiki mobil gagal, wanita itu semakin kesal dan menghina Alec dengan menyebutnya pacar yang payah. Marah karena komentar tersebut, pasangan itu memutuskan meninggalkannya dan kembali ke mobil mereka untuk pergi. Saat berkendara, Nora mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pedesaan, dengan pertemuan seperti wanita tua tadi sebagai salah satu alasannya. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan sebuah restoran yang ramai dan memutuskan berhenti untuk makan. Pelayan memberikan menu dan mereka memesan burger serta minuman. Namun, ketika mereka mulai makan, mereka menyadari rasanya terasa aneh. Tiba-tiba, Alec menyadari ada seorang pria yang menatap Nora dengan cara yang tidak biasa, membuatnya merasa tidak nyaman. Merasa gelisah, Alec bersikeras untuk pergi, dan Nora pun setuju. Mereka bersiap meninggalkan restoran tanpa menghabiskan makanan mereka. Namun, tepat saat hendak pergi, pria tersebut tiba-tiba menghentikan mereka dan memperingatkan Nora agar berhati-hati demi keselamatannya di desa itu. Pada adegan berikutnya, Alec menunjukkan kekhawatiran yang tulus terhadap peringatan pria tersebut. Namun Nora mengabaikannya dan menganggap pria itu hanya orang aneh setempat. Tak lama kemudian, mereka berhenti di sebuah pom bensin dan Alec mengisi bahan bakar. Ia juga bertanya kepada kasir bernama Andrew tentang pilihan hotel terdekat. Andrew mengarahkan mereka ke beberapa kabin sewaan yang terletak lebih jauh di sepanjang jalan. Melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Sebuah kabin. Awalnya Nora merasa tidak nyaman melihat kondisi tempat itu yang sudah tua dan rusak. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk masuk. Saat mereka menaiki tangga bersama, mereka dikejutkan oleh kemunculan sang pemilik tempat yang wajahnya tampak terdistorsi dan cacat. Meskipun penampilannya menyeramkan, ia menyapa mereka dengan ramah dan menanyakan apakah mereka membutuhkan kamar. Alec membenarkan bahwa mereka memang mencari tempat menginap, lalu sang pemilik mengantar mereka ke sebuah kabin di dekat sana. Ia menyebutkan bahwa tempat itu dulu sering disewa oleh para anggota pramuka dan para pengkemah. Setelah pemilik pergi, Nora yang cemas mengungkapkan kecurigaannya terhadap pria tersebut kepada Alec. Namun Alec menenangkannya dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka terus berbicara, kamera menyorot bagian atas ranjang tingkat
dan memperlihatkan noda darah yang mengganggu. Di malam hari, terlihat seseorang mengenakan topeng domba bersembunyi di bawah tempat tidur pasangan itu. Perlahan, sosok bertopeng tersebut keluar dari bawah ranjang dan berdiri mengancam di atas mereka. Keesokan paginya, Nora terbangun dan menyadari bahwa dirinya terkurung di dalam kandang anjing. Pemandangan mengerikan itu hampir membuatnya terkena serangan jantung. Ia berusaha keras membebaskan diri sambil memanggil Alec, tetapi Alec tidak ada dimanapun. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng kambing muncul dan dengan kasar menendang kandangnya, memberi isyarat agar ia diam. Ketakutan, Nora menurut. Namun setelah pria bertopeng itu pergi, ia kembali mencoba melarikan diri. Ia melihat sebuah batu di luar kandang dan berhasil meraihnya melalui sela-sela jeruji. Nora mencoba menggunakan batu itu untuk memecahkan kunci kandangnya. Namun pada saat itu, pria bertopeng kambing kembali bersama seorang pria lain yang mengenakan topeng sapi. Pria yang membawa tangga perlahan mendekatinya membuat Nora panik. Salah satu dari mereka kemudian menyuntiknya dengan obat penenang hingga ia kehilangan kesadaran. Ketika Nora terbangun kemudian, ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah lumbung, terikat kuat pada kursi dengan kedua kakinya dipaksa terbuka. Seorang pria berpakaian seperti kelinci kemudian muncul dan menggunakan alat besar menyerupai jarum suntik untuk melakukan inseminasi buatan terhadapnya, membuat Nora menjerit kesakitan. Selanjutnya, Nora dimasukkan kembali ke dalam kandangnya dan dibawa oleh dua pria tadi ke lokasi yang tidak diketahui. Dalam perjalanan, ia melihat orang-orang bertopeng lainnya di lumbung yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan ngeri, ia menyaksikan seorang pria memotong-motong tubuh pria lain, mengungkapkan bahwa peternakan tersebut terlibat dalam produksi daging manusia. Beberapa waktu kemudian, kedua pria itu meninggalkan Nora di dalam lumbung. Adegan kemudian berpindah ke sebuah ruangan di mana Alec dan beberapa pria lain dipenjara di dalam sebuah kandang. Saat Alec mulai sadar, ia menyadari bahwa mulutnya disumpal rapat dan pakaiannya telah dilucuti. Meski berusaha berkomunikasi dengan pria-pria lain di dalam kandang, upaya Alec di dalam lumbung menjadi sia-sia. Tiba-tiba, sekelompok pria bertopeng muncul dan secara sistematis memukul kepala para pria yang ditawan hingga mereka tak sadarkan diri. Akhirnya, para warga desa mengalihkan perhatian mereka kepada Alec, menciptakan situasi yang sangat mengerikan. Meskipun ia berusaha melarikan diri, Alec akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh para penjahat tersebut. Selanjutnya, Alec yang tidak sadarkan diri diletakkan di atas troli dan dibawa ke rumah pemotongan untuk diproses lebih lanjut. Adegan berikutnya mengungkapkan bahwa kompleks tersebut sebenarnya adalah sebuah peternakan komunal yang dioperasikan oleh orang-orang yang mengenakan topeng hewan. Mereka menangkap pria untuk disembelih dan wanita untuk diproduksi susunya. Daging yang dipanen kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pesta pernikahan dan berbagai upacara lainnya. Secara mengejutkan, terungkap bahwa Tuan Tanah yang sebelumnya muncul adalah pemimpin organisasi mengerikan tersebut. Dalam adegan berikutnya, Tuan Tanah menerima pesanan besar yang menuntut jumlah daging dalam kuantitas tinggi. Namun, seorang pekerja memberitahunya bahwa mereka kekurangan pria untuk memenuhi permintaan tersebut. Dengan pilihan yang terbatas, Tuan Tanah memutuskan untuk menggunakan salah satu wanita yang dikurung, yang secara khusus dibesarkan untuk produksi susu. Ia pergi ke kandang perah, tempat banyak sangkar berisi wanita-wanita yang sedang menyusui. Tuan Tanah menilai tingkat produksi susu mereka untuk memilih wanita yang paling tidak produktif untuk disembelih. Saat melakukan pemeriksaan, ia menemukan bahwa seorang wanita diam-diam menyusui bayinya sendiri. Hal ini membuat Tuan Tanah murka, karena ia sedang kesulitan memenuhi permintaan susu dan daging dalam bisnisnya. Akibatnya, ia memerintahkan seorang pekerja untuk merebut bayi tersebut dan dengan kejam membantingnya ke tanah hingga tewas seketika. Setelah para pria berhati dingin itu pergi, wanita tersebut diliputi kesedihan dan menangisi anaknya. Kemudian terungkap bahwa Andrew, yang sebelumnya diperkenalkan dalam film ini adalah kasir, ternyata seorang karyawan Tuan Tanah. Tugasnya adalah mengarahkan
para pengunjung ke kabin-kabin. Namun, Andrew memiliki keterbatasan mental. Andrew berbicara kepada wanita yang sedang tertekan itu dengan nada merendahkan. Hal itu membuat wanita tersebut marah dan menyebut Andrew sakit jiwa. Mendengar itu, Andrew juga ikut marah dan menyebutnya manusia yang buruk. Kemudian, ketika seorang pekerja datang ke kandang perah untuk menyelidiki, ia menutupi tubuh wanita yang sudah tak bernyawa. Dari situ menjadi jelas bahwa Andrew telah membunuhnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah mengetahui hal tersebut, Tuan Tanah menjadi sangat murka dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Andrew. Di dalam lumbung, Nora menemukan seorang wanita tawanan lain yang dikurung di kandang sebelahnya. Wanita itu terhubung ke mesin pemerah susu dan terus-menerus diperah. Ketika Nora bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di peternakan itu, wanita tersebut menyarankannya untuk tidak mencari tahu karena tidak ada jalan keluar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah ditawan di peternakan itu selama 2 tahun hanya untuk tujuan berkembang biak. Ia terus-menerus dihamili sampai akhirnya tubuhnya tidak lagi mampu untuk hamil. Saat mereka berbicara, terdengar tangisan tawanan lain bernama Ashley yang telah ditahan selama 3 tahun. Nora mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa mereka akan menemukan cara untuk melarikan diri. Sementara itu, di rumah pemotongan, seorang pria bertopeng memergoki Andrew sedang bermain-main dengan kepala manusia yang terpenggal. Andrew memohon dan bersikeras bahwa ia tidak bersalah, tetapi ia tetap dibawa secara paksa. Tuan Tanah kemudian memarahi Andrew karena lalai menjalankan tugasnya dan dengan tegas mengatakan agar ia tidak bermain-main dengan makanannya. Sebagai hukuman, Andrew ditempatkan di bawah pengawasan seorang supervisor bertopeng yang memerintahkannya memberi makan para pria yang dipenjara. Namun saat menjalankan tugas tersebut, Andrew secara tidak sengaja menumpahkan seluruh isi panci makanan. Takut akan hukuman, ia melarikan diri dan pekerja bertopeng itu mengejarnya. Kejar-kejaran membawa mereka ke rumah kaca, di mana Andrew sempat mengambil segenggam oregano sebelum melanjutkan pelariannya. Ia bergegas ke dapur tempat Tuan Tanah berada dan mempersembahkan oregano itu sebagai hadiah. Tuan Tanah menerima pemberiannya dan memaafkannya. Ketika pekerja yang mengejar Andrew tiba, Tuan Tanah memerintahkannya untuk menyingkirkan para wanita yang tidak lagi produktif. Adegan berpindah ke lumbung, di mana Nora menyaksikan wanita yang sebelumnya berbicara dengannya sedang diproses seperti daging. Setelah para tukang jagal pergi, Nora diliputi keputusasaan dan menangis. Namun, kesedihannya terhenti ketika terdengar suara di pintu kandangnya. Betapa terkejutnya Nora ketika mengetahui bahwa Alec masih hidup. Dengan lega, mereka berhasil melarikan diri dari kandang setelah sedikit kesulitan. Namun bahaya belum berakhir, karena mereka masih harus melewati area peternakan sambil menghindari para pria bertopeng. Nora membantu Alec menuju sebuah truk untuk melarikan diri, tetapi pada saat genting mesin, kendaraan itu tidak mau menyala sehingga mereka terpaksa melanjutkan dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka menemukan sebuah gereja dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat mengamati sekeliling, mereka menyadari bahwa wajah Yesus dan para muridnya telah diganti dengan topeng hewan. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng sapi masuk dan mulai berdoa. Melihat kesempatan, pasangan itu mencoba kabur. Namun, sayangnya mereka ketahuan. Pria bertopeng sapi itu membunyikan lonceng sebagai tanda peringatan bagi yang lain. Saat berlari, Alec terjebak dalam perangkap beruang. Nora berusaha membebaskannya, tetapi melihat para pekerja bertopeng semakin mendekat, Alec menyuruhnya untuk lari. Dengan berat hati, Nora terpaksa meninggalkannya. Para pekerja itu kemudian menghancurkan kepala Alec dengan batu secara brutal. Nora mencari perlindungan di lumbung pria, di mana salah satu tawanan pria menarik perhatiannya dan secara diam-diam memberi isyarat agar ia segera melarikan diri demi keselamatannya.
Nora mendekati kandangnya dan memohon agar ia membantunya kabur dari peternakan terkutuk itu. Setelah ragu sejenak, pria tersebut membocorkan informasi penting. Ia memberitahu tentang sebuah bus yang digunakan para pekerja untuk mengangkut korban, serta lokasi kuncinya. Dengan informasi itu, Nora menuju area parkir luas yang dipenuhi banyak mobil. Ia melihat seorang sopir bertopeng yang membelakanginya. Memanfaatkan kesempatan, Nora memukul kepalanya dengan palu hingga tak sadarkan diri. Namun 3 orang bertopeng lainnya melihatnya dan segera mendekat. Nora berhasil masuk ke salah satu mobil dan menerobos pagar. Sayangnya, pelariannya hanya sebentar karena mobil itu kehabisan bahan bakar. Ia terpaksa meninggalkannya dan kembali dikejar. Tanpa pilihan lain, Nora kembali ke kandang dan membebaskan Ashley. Mereka menuju bus, tetapi mendapati kuncinya tidak ada. Mengingat informasi sebelumnya, Nora pergi ke rumah yang disebutkan untuk mengambil kunci tersebut. Secara ajaib, ia menemukan kuncinya dan kembali ke bus. Namun, Ashley mulai merasa tidak nyaman. Saat Nora menyalakan mesin bus, ia dengan ngeri menyadari bahwa semua kursinya telah dipenuhi oleh orang-orang bertopeng. Film berakhir dengan para pekerja bertopeng duduk mengelilingi meja makan, di mana Nora dan Ashley disajikan seperti babi panggang dengan apel di mulut mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk video lainnya. See you and bye.